Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Berkis Tiviana Isira dari jurusan Gizi Prodi D3 Gizi Poltekkes Kemenkes Malang kelas 2B dengan NIM P17 11025360. Kalian tahu nggak kalau satu dari 5 remaja putri di Indonesia berisiko mengalami KEK atau kekurangan energi kronis? Kondisi ini seringkali terlihat dari luar karena banyak remaja putri yang terlihat biasa saja seperti aktif ke sekolah dan juga bermain bersama teman-temannya. Padahal di dalam tubuhnya cadangan energi dan juga gizinya menipis dari hari ke hari. Yang lebih mengkhawatirkan, KEK bukan hanya soal tubuh yang menjadi kurus atau lemas, tetapi juga menyentuh masa depan yang sangat penting, yaitu masa depan kesehatan reproduksi pada perempuan. Nah, di video ini kita akan membahas tuntas apa itu KEK, penyebabnya, dan bagaimana kondisi ini bisa mempengaruhi kesehatan reproduksi, lengkap dengan data, fakta ilmiah, dan juga cara pencegahannya. Nah, kalian tahu nggak sih apa itu KEK? KEK atau kekurangan gizi kronis adalah kondisi kekurangan gizi yang terjadi akibat kurangnya asupan kalori dan juga protein dalam waktu yang lama ataupun menahun. Kondisi ini biasanya diukur menggunakan lila atau tingkah tangan atas. Apabila remaja putri atau perempuan berusia subur memiliki ukuran lila kurang dari 23,5 cm, maka ia berisiko mengalami KEK atau kekurangan energi kronis. Kenapa remaja putri menjadi kelompok rentan? Karena pada usia tersebut mereka sedang mengalami perkembangan secara pesat, sementara mereka tidak mengimbanginya dengan pola makan yang seimbang. Mereka memilih untuk melewatkan sarapan, mengkonsumsi makanan cepat saji, dan juga melakukan tren diet ketat demi membentuk tubuh yang ideal. Sedangkan setiap bulannya mereka mengalami menstruasi, yang berarti mereka harus mengeluarkan zat besi secara terus-menerus. Apabila mereka tetap melakukan pola konsumsi seperti ini, maka risiko kekurangan energi dan juga zat besinya terus meningkat. Ada beberapa faktor yang menyebabkan remaja putri berisiko mengalami KEK. Yang pertama yaitu pola makan yang tidak seimbang. Banyak remaja putri yang mengonsumsi makanan tinggi kalori namun rendah zat gizi, seperti makanan cepat saji dan juga camilan kemasan. Sedangkan konsumsi sayur dan juga buah-buahnya mereka sangat rendah. Kedua yaitu tren diet yang ekstrim. Tekanan sosial dan juga standar kecantikan di media sosial semakin marak merajalela, membuat banyak remaja putri yang bahkan sampai melakukan diet yang ekstrim. Bahkan lebih parahnya, mereka sampai melewatkan waktu makannya hanya untuk menurunkan berat badan secara instan. Yang ketiga yaitu keterbatasan akses untuk mendapatkan makan makanan yang bergizi. Nah, biasanya ini dialami oleh keluarga yang berada di daerah terpelosok atau terpencil. Lalu yang keempat yaitu kurangnya pengetahuan mengenai pola makan yang seimbang bagi remaja perempuan. Banyak remaja perempuan yang belum mengetahui betapa pentingnya asam folat, protein, dan juga zat besi bagi pertumbuhannya. Kira-kira apa aja sih dampak KEK pada remaja putri? Yang pertama yaitu gangguan siklus menstruasi. Bagi remaja putri yang berisiko mengalami KEK, hal ini bisa mempengaruhi hormon reproduksinya. Nah, ini bisa menghambat siklus menstruasinya. Entah siklus menstruasinya ini menjadi melambat atau memanjang, bahkan lebih parahnya mereka tidak mengalami menstruasi sama sekali. Yang kedua yaitu menghambat pematangan organ reproduksi. Hal ini bisa mempengaruhi kesuburan remaja putri di masa depan. Yang ketiga yaitu anemia dan risiko kehamilan di masa depan. Jika hal ini terjadi secara terus-menerus sampai hamil di kemudian hari, maka risikonya sangat serius. Yang pertama yaitu pendarahan saat persalinan, yang kedua yaitu melahirkan bayi dengan BBLR atau berat badan lahir rendah, dan juga meningkatkan risiko kematian ibu dan juga bayinya. Yang keempat yaitu risiko stunting antar generasi, yang artinya dampak KEK tidak hanya berhenti pada dirinya sendiri, tapi juga akan turun atau menerus kepada generasi berikutnya. Menurut data riset kesehatan dasar atau Riskesdas dan juga survei status gizi Indonesia, prevalensi remaja putri dan juga wanita subur di Indonesia mengalami KEK masih menjadi pusat perhatian utama baik di Indonesia ini. Kondisi ini menjadi salah satu alasan pemerintah menggalakkan program pemberian tablet tambah darah dan juga pemberian edukasi gizi seimbang bagi perempuan dan juga wanita di masa suburnya. Lalu, apa aja sih langkah-langkah pencegahannya? Yang pertama yaitu konsumsi makanan bergizi seimbang. Pastikan makan makanan ini mengandung kandungan gizi yang seimbang, tidak hanya sekedar kenyang, tetapi juga bergizi. Yang kedua yaitu rutin mengonsumsi tablet tambah darah sesuai dengan anjuran dokter untuk mencegah terjadinya anemia.
Yang ketiga yaitu hindari diet ketat atau diet ekstrim, karena itu bisa membuat tubuh menjadi rusak ataupun kehilangan energinya. Yang keempat yaitu rutin melakukan pemeriksaan kesehatan di puskesmas atau layanan kesehatan terdekat. Lebih pentingnya sih memeriksa ukuran nilai ya, karena ini untuk menentukan kalian berisiko mengalami KEK atau tidak. Yang kelima yaitu edukasi gizi sejak dini, baik di lingkungan sekolah ataupun keluarga. Penting, bahkan sangat penting untuk mengetahui kebutuhan gizi apa aja yang dibutuhkan untuk tubuh kita. Mencegah KEK bukan hanya tanggung jawab individu, tapi juga membutuhkan peran keluarga, peran sekolah, dan juga peran pemerintah untuk menghindari terjadinya kejadian seperti ini. Yuk, mulai biasakan hidup atau pola makan seimbang supaya tubuh menjadi sehat dan juga tetap bugar. Kesehatan reproduksi yang bagi masa depan bermula dari gizi yang baik hari ini. Remaja putri tidak hanya sebagai penerus, tetapi mereka juga calon ibu yang menentukan kualitas generasi berikutnya. Karena itu, menjaga status gizi adalah investasi jangka panjang bagi diri sendiri maupun bagi generasi yang akan datang. Yuk, mulai peduli terhadap kecukupan gizi bagi diri sendiri maupun bagi orang lain di sekitar kita. Jangan sampai terlambat. Terima kasih.